Shalom, selamat pagi menjelang siang. Adanya dari mana SP ya? SP ya? Angkat tangan semua dari SP, puji Tuhan. Nah sebelum saya belajar, maaf yang baru gabung hari ini. Saya mau tanya dulu, ingat khotbah saya terakhir berapa minggu yang lalu? Tentang suami-suami. Nah ini suami-suami yang hadir, yang gak hadir waktu itu, saya mau tes. Waktu itu kita belajar begini. Menjadi suami harus bisa 3 hal. Tolong perhatikan. 1, cuci bajunya sendiri. Nah ibu-ibu yang dengar waktu itu, bapak-bapak di rumah sudah bisa cuci baju sendiri belum? Ayo, jujur. Ayo, yang gak hadir hari itu, hari ini dengar ya, bapak-bapak awas pura-pura tuli hari ini. Yang namanya suami harus bisa cuci bajunya sendiri, tidak pakai mesin cuci. Ayo. Betul, kita siap. Yang kedua, suami-suami harus bisa setrika, melicinkan baju dan celananya sendiri. Belum lulus. Lu serius. Nomor 3, yang menjadi suami harus bisa masak nasi sendiri. Bisa. Maka itu jangan jadi bos yang di rumah. Duduk di situ, air minum cuma 3 langkah. Ma, ambilin. Nah, saya ajari, siram aja airnya. Manja betul. Setuju gak ibu-ibu? Setuju. Ya. Ternyata saya dapat hadiah apa dari istri-istri. Serius banget, jangan manja-manja suami-suami. Betul? Kalau suami-suami suka ngeluh, masa ngeluh gak enak? Gak usah bertengkar. Besok kasih uang belanja sendiri. Betul ya? Suami-suami alas manja-manja begitu ya. Nah, ini sudah baik-baik tadi ini berapa mau belajar kemana? Enggak ada. Ayo kita belajar firman Tuhan. Ya, yang di rumah ngikuti, kita ada di gereja pakai pesta. Sorry Kak, ya oke, baik. Ya toh. Ya. Enggak tahu, kok usah tahu. Saya ngomong apa? Oke. Saudara, mari kita lihat ayat yang pertama. Galatia 2 ayat 20. Ya, ini ayat yang pertama. Galatia 2 ayat yang ke-20. Menjadi murid Yesus, mengaku orang percaya, maka ayat ini harus jadi patokan, jadi pedoman, jadi bagian dalam hidup kita yang mutlak. Ya, Galatia 2 ayat 20. Begini kata Tuhan. Namun aku hidup. Kita hidup gak? Hidup mau di sini kok. Nah, kalau kita hidup itu seperti apa? Ya. Aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah ini luar biasa. Kalau masih ada di antara kita yang sering mengeluh, aku kenapa jadi Kristen kok begini ya? Oke, saya beri contoh kecil. Ada nggak yang mengaku Kristen sudah lama, tapi berkata gini, aku ini kalau suruh doa kok susah sekali. Kok tertawa? Ada nggak yang ngaku begitu? Ya saya tanya, coba jawab. Gimana? Kalau ditanya, ya saudara jadi Kristen sejak kapan? Bandaran Nabire belum ada. Bayangkan jadi Kristen sejak Bandaran Nabire belum ada. Doa aja masih susah. Nah saya tanya balik, ngaku yang awas. Kalau cerita ngerumpi duduk dengan temannya bisa lama? Bisa. Sampai istri telepon, ya pelan-pelan kamu ini. Ngomong apa aja sama temanmu ini? Ada istri suka telepon suaminya begitu? Ada. Nah, saudara, itu suatu kejahatan. Kalau ngomong dengan orang bisa berjam-jam, masa ngomong dengan Tuhan nggak bisa? Ada nggak? Ya bertobat. Bukan kamu sih, bukan.
Dengan ya. Jadi kalau saudara bisa ngomong dengan temanmu berjam-jam, masa ngomong dengan Tuhan gak bisa? Betul? Yang kedua, susah atau mudah bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan pada orang lain? Susah atau mudah? Jawab, susah atau mudah? Biasanya jawabnya susah. Tapi kalau ngomongin orang, bisa tidak? Tanya kok. Kalau ngomongin orang, bisa tidak? Terus bertobat. Seharusnya lebih mudah ngomong tentang Tuhan Yesus atau ngomong tentang orang? Harusnya. Harusnya lebih mudah dia ngomong tentang Tuhan karena tiap saat dia bersama kita. Ini saudara yang sering kali kita ini salah. Nah, semua jawaban atas permasalahan ini karena siapa yang hidup di dalam kita itu yang menentukan siapa yang nyetir, siapa yang ngatur hidup kita. Saya ulangi lagi, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Nah, siapa kalau bukan aku sendiri lagi? Melainkan, baca 1, 2, 3, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Stop dulu. Nah, ini masalahnya. Kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, berarti yang muncul di pikiran kita, yang muncul di perkataan kita, yang muncul di hati kita, yang muncul di semua kehidupan kita itu siapa? Harusnya Kristus Yesus, karena dia hidup di dalam kita. Ada nggak orang Kristen setia ke gereja, rajin beribadah, tapi yang hidup di dalam dirinya duit? Banyak lagi. Maka kalau orang Kristen seperti itu, yang hidup di dalam dirinya uang, maka kelihatan dari apanya? Wajahnya, jangan bilang wajahnya. Masyarakat mungkin dari kita. Ayo, dari cara dia ngomong. Betul nggak? Baru duduk, belum 2 detik, duitmu tinggal berapa? Karena yang ada di hidupnya adalah uang. Yang dibicarakan di mana-mana uang. Karena yang hidup adalah uang. Ada nggak orang Kristen yang hidup dalam dirinya kemarahan? Ada tidak? Jadi orang itu kelihatan dikit-dikit marah. Karena kemarahan hidup dalam dirinya. Ada nggak kesombongan hidup dalam dirinya? Banyak. Nah, itu salah. Maka itu kita harus tanya, siapa yang hidup di dalam aku? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini murid Yesus yang sungguh-sungguh. Siapa yang hidup di dalam kita? Biasa mesti ngajarin ini, kalau saudara pakai masker salah. Kalau saudara pakai masker nggak dipakai, jangan ditaruh di sini. Ya, ini kan tempat terbuka. Nah, terus kalau masker saudara taruh di bawah dagu di leher, maka yang ini nempel semua. Saudara pakai lagi masker itu jadi kotor. Ya nggak, jadi mau pakai sekali. Ya, jangan ditaruh di dagu. Tolong, pakai aja Pak Budi nggak apa-apa. Nggak boleh pakai masker. Cuma jangan ditaruh di bawah dagu. Karena ini tempat terbuka. Nanti kita hirup lagi, sedot lagi, ya. Oke, saya lanjutkan. Orang yang hidupnya karena ada sesuatu di dalam dirinya, dan itu bisa uang, bisa kemarahan, bisa percabulan, bisa apa saja, maka itu kelihatan dari cara dia ngomong, apa yang dibicarakan. Betul? Nah, saudara beri tanda Galatia 2, nanti kita kembali ke situ. Kolose pasal 3. Apa ciri-ciri, apa tanda, apa bukti kalau Kristus hidup di dalam kita? Kolose pasal 3, mulai ayat 1 sampai ayat 3.
Kolose 3, 1-3. Jelas ya. Karena itu kalau saya, ganti kata saya ya. 1, 2, 3. Karena itu kalau saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka saya harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Nah, karena kita hidup dengan Tuhan Yesus, kita sudah dibangkitkan. Lalu kedua, ayat 2, pikirkanlah apa? Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Contoh begini ya. Ya, karena di sini banyak orang Torajanya, saya bilang ada orang Toraja baru pindah ke Nabire, yang ikuti di rumah, saudara nggak tahu saudara pindah dari mana. Begitu 3 bulan sampai Nabire, pikirannya ketinggalan di Makale. Berarti nggak contoh ini? Berarti orang ini hidupnya bagaimana? Ayo, di 2 tempat, betul. Apalagi baru tiba di Nabire dari Makale, tapi pikirannya masih ketinggalan di Makale. Ayo, cepat. Ini penting kita bisa belajar. Pengen kembali. Makale itu Toraja. Oh ya, maaf lupa. Maaf. Yang tanya, Makale itu mana kota Toraja? Ada 2 kota besar di Toraja, Makale dan Rantepao. Tahun 89 saya pertama kali ke Rantepao, Makale. Ya. Suka sekali saya di sana. Apalagi orangnya. Tahu orang nggak? Ya, udah kecil-kecil di sawah itu. Orang tuh namanya. Ya, kenapa nggak jawab? Ini adalah saya tuh nggak suka udang gede, tapi waktu di Toraja, wih pasti makan orang kecil-kecil itu loh. Nanti diambil dari sawah, iya enggak? Nah, yang belum pernah ke Toraja nih, ya. Setiap orang Toraja yang punya sawah, itu pasti di tengah sawah itu ada kayak sumur. Apa namanya itu? Bukan kolam. Apa namanya? Lo ngerti nggak saya tanya itu loh? Di tengah itu pasti ada lubang, bukan kayak sumur, ya atau tidak? Orang Toraja saya tanya. Wah, itu namanya apa? Kurungan. Nah, itu apa? Kenapa masih ada lubang begitu? Ikan. Oh, yang tabung ikan. Nah, itu yang pernah Toraja. Karena yang saya sedih sampai hari ini, maaf ya jangan marah, tapi harus ngomong. Selama orang Toraja masih mengangkat adat lebih tinggi daripada firman, maka sulit orang Toraja akan jadi kaya. Betul tidak? Sulit orang Toraja jadi kaya karena adatnya. Kalau mati, ada orang mati, Pak Agus ngeri sekali. Itu utang sampai 7 kurungan gak habis banyak. Kalau Opa harus tahu itu ada satu binatang namanya tedong bunga. Itu sampai aku bisa miliar cara yang nggak tahu kerbau bule, belang ya, bule ya kerbau belang. Itu dihitung tanduknya Opa, ini berapa meter? Itu yang buat mahal, dan itu sangat dicari oleh orang-orang Toraja. Nah ini ada miskin sudah. Orang tua nggak pernah mikir anak-anak nanti suruh bayar utang. Nah tamu-tamu yang datang enak makan gratis daging terus. Bisa ngomong, setuju nggak saya ngomong ini? Ada yang menyesalkan sekali. Karena firman ditempatkan di bawah hukum adat, maka setan menjajah kita. Karena sedih sekali, sampai saya bingung, dan itu berhari-hari, betul nggak? Berhari-hari. Apalagi usia sampai apa? Bacanya Rambu Solo. Itu lebih lagi. Ngeri sekali. Nggak tahu sampai kapan. Nah, selama kita berpikir dengan cara-cara dunia, bukan berpikir dengan cara-cara surga, maka hidup Kristen kita tidak akan memuliakan Tuhan. Karena pola pikir ini
Maka itu ayat 2 ini luar biasa. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, berarti siapa yang hidup di dalam kita? Kristus. Maka kalau Kristus hidup di dalam kita, pikiran kita bagaimana? Pikiran perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau saudara sudah pindah dari Makale ke Nabire, sudah jangan mikir Makale lagi. Pikir yang ada di Nabire. Kalau tidak, saudara jadi bingung. Betul, pagi-pagi pikir, masih di Makale, keliru. Karena pikirannya belum dipindah ke Nabire. Nah, menjadi murid Yesus, menjadi Kristen, maka pikiran kita harus perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. 1, 2, 3. Sebab saya. Nah, ayatnya 1, 2, 3. Sebab saya telah mati. Stop dulu. Telah mati. Apa lawan katanya telah mati? Bukan, setelah mati. Ini enggak mati-mati. Oke. Jadi yang menjadi murid Yesus harus mati terhadap dosa, ya, hidup terhadap firman. Maka itu kalau kita tidak mati terhadap dosa, maka firman nggak bisa hidup di dalam kita. Apa ciri-ciri orang mati? Ayo cepat. Ayo, tanda orang mati itu sudah mati. Apa? Dicubit nggak rasa. Apalagi? Mati. Apa? Tidak bisa bicara. Oke, apalagi? Tidak nafas. Itu enteng-enteng berat gitu loh. Tidak ada keinginan. Jadi kalau sudah mati bisa diajak judi? Orang atau mayat berjudi. Nah, itu sedih sekarang, maaf ya. Mudah-mudahan di Nabire nggak ada. Kita aja kalau ada orang meninggal malam itu judi mabuk, betul atau tidak? Halo, sudah. Kristen, padahal Kristen catatnya. Saya marah waktu itu, ini apa-apa. Dan celakanya majelisnya pendetanya ikut mabuk juga. Betul tidak? Udah, ini mau jadi bagaimana? Cuma ikut-ikut. Kalau sudah mati, tidak ada keinginan dosa. Tapi yang paling gampang untuk mengerti tanda kita sudah mati, nggak bisa tersinggung. Ada contoh ya, seperti contoh. Awas ya. Satu hari, saudara dengar kabar duka dari keluarga teman. Akhirnya saudara dari Alibobo misalnya mau ke Malompo, yang dari yang luar negeri ya pokoknya begitu aja saya. Alibobo saudara mau ke Malompo, tiba-tiba saudara ingat, oh iya di UYH ada keluarga teman yang meninggal. Nah saudara bersama teman. Nah teman ini nggak kenal keluarga yang meninggal, bahkan yang meninggal pun teman ini nggak kenal. Ya udah, akhirnya oke, aku mampir sebentar ya, karena pas lewat, oh ya udah. Nah ternyata peti jenazah belum ditutup, jadi masih bisa melihat. Nah, sebagai tanda respek, hormat kepada keluarga, kan biasanya kita langsung dekat ke peti, bukan? Betul enggak? Nah teman kita ini ikut juga. Maaf ini kebetulan yang meninggal ini orangnya wajahnya jelek sekali. Kebetulan, maaf. Nah karena teman saudara ini nggak tahu, nggak kenal. Begitu sampai di pinggir peti, dia itu spontan. Jadi ini orang jelek. Spontan. Ya, kan dia nggak tahu reaksi wajar kan. Nah kebetulan cuma saudara dengan teman ini, keluarga nggak ada di situ, jadi nggak dengar. Tiba-tiba dari dalam peti mati repel gitu. Karena dibilang kok jelek bener. Kan tiga ilustrasi. Berarti itu sudah mati belum? Loh, tapi kok di dalam peti? Nah ini. Ngerti? Berarti dia belum mati, jangan dikubur. Ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Maka itu satu-satunya tanda kalau kita sudah mati, kita tidak bisa tersinggung. Hidupmu kok pesek? Betul nggak? Tadi yang masih tak tersinggung, awas.
berarti dia setengah mati. Maka itu kalimat pertama ini bagus, karena kita sudah apa? Lu baca, karena ayat 3, sebab saya telah mati. Jadi nggak perlu kita tersinggung, nggak perlu kita untuk berbuat dosa, sebab saya telah mati. Baca sama-sama, 1, 2, 3, sebab saya telah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Dan dongkan, kalau hidup kita telah mati dan Yesus yang hidup di dalam kita dan kita tersembunyi di dalam Tuhan, maka yang kelihatan dari luar siapa? Tuhan. Karena kita tersembunyi di dalam Tuhan. Maka itu maaf ya, jujur pada diri sendiri. Minta teman-teman baik untuk bicara jujur menurut Kolose 3 ayat 3. Kamu kan sudah kenal aku lama, coba kamu jujurin. Akhir-akhir ini kalau kamu melihat aku ini kayak Yesus atau kayak setan? Serius itu. Saya maaf. Lo enggak minum. Lo ngerti nggak pertanyaan ini? Lo saya tanya jawab lah. Ngerti kau? Jujur ya. Suruh jujur, kamu harus jujur. Kamu kan teman baik. Nah, apa jawaban dia? Itulah kita. Betul? Berani? Mulai hari ini kita tanya teman kita yang belum siap, belum siap gimana? Sekarang ini loh. Maka itu model begini mau buka gereja lagi. Wah, kalau tersinggung lah. Betul tidak semua apa. Maka itu kita harus berani, teman kita suruh ngomong jujur. Menurut kamu aku ini sudah seperti Yesus atau masih seperti setan? Loh, betul tidak? Kalau kita berani terbuka seperti itu, hidup ini luar biasa. Nah, apa yang teman kita ngomong jujur, di situ kita harus mikir. Puji Tuhan, kalau mereka berkata, aduh kamu itu luar biasa, baru aku lihat kamu minggu lalu masih kayak setan. Tapi 2 hari terakhir ini, aduh kamu luar biasa. Aku dengar loh istrimu marah-marah ke kamu. Kalau dulu habis. Tapi 2 hari ini, kamu dimarahin, kamu cuma senyum saja. Terus dia jawab, aku bukan senyum, aku nggak dengar dia ngomong apa. Kita harus biar Tuhan yang bicara kepada kita lewat teman-teman kita. Amin. Tanya ke dia apa komentarnya, apa kesannya hari-hari ini dia lihat hidup kita. Siap? Nah, kalau mereka berkata, luar biasa kamu sudah berubah, puji Tuhan terus. Kalau kita belum berubah, ayo berusaha, sudah. Amin. Pola pikir ini ayat 4. Apabila Kristus yang adalah, apabila Kristus yang adalah, itu tuh di Galatia dia 2:20. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Maka itu kalau setiap 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak atau nanti, maka kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Wah, ini luar biasa. Ini keberhasilan kita menjadi orang Kristen. Ini keberhasilan kita menjadi murid Tuhan Yesus.
Maka itu apa komentar, apa kesan tetangga-tetangga kita terhadap kita? Mengerti maksudnya? Apa kesan mereka terhadap kita? Ya itu kita. Maka itu jangan marah kalau ada orang berkomentar tentang kita. Jangan marah kalau kita tidak seperti yang dia ngomong. Dengar ya. Kalau kita tidak berkelakuan seperti yang dikatakan, ada yang lucu benar kamu. Kita berhak marah enggak? Lalu jawab, kalau mereka ngomongin kita, tapi kita nggak buat itu, kita berhak marah tidak? Lo jawab, tidak dong, kita nggak berbuat itu, kok berhak marah gimana? Ya sudah misalnya begini, kamu tukang utang ya misalnya, tapi kita nggak pernah punya utang. Maka kalau kita bereaksi marah, berarti kita, berarti kita utang. Maaf. Suatu hari, enggak tahu karena apa. Tiba-tiba ada orang di samping kita, maaf. Anjing kok. Terus kita marah. Berarti kita benar-benar lo ngerti nggak? Kalau saudara orang diomongin anjing, lo jangan. Saudara mulai, mana anjingnya? Lo betul tidak? Lo ayo mikir, banyak orang gobloknya begini. Lo iya atau tidak? Kalau saudara orang dan bukan anjing, diomongin anjing kamu, harusnya mulai, yang mana? Tapi kalau saudara marah berarti merasa bukan itulah. Betul nggak sih ngomong benar atau salah ini? Ya sudah, bukan anjing kok marah diomongin. Balas kamu aja mesti awas goblok lagi, awas siapa? Nah itu banyak kita ini gagal menjadi murid Yesus karena kita lupa siapa yang hidup di dalam kita. Kalau Yesus yang hidup di dalam kita, ya sudah. Nah, contoh lain, ini tukang gosip. Tahu tukang gosip? Suka pulaan berita. Betul kan pulaan orang dagang. Itu kalau nggak ada yang datang pasti telepon. Ada berita lagi, ada berita lagi. Ada tukang gosip seperti itu. Ini langganan setan. Belum benar, setan pasti akan rajin datang ke orang ini untuk beri gosip. Betul nggak? Ditambah-tambah lagi. Nah, itu tukang gosip. Dengar ya. Satu hari Roh Kudus ngajar saya. Dan ya, kalau ada orang ngajak kamu ngomong, kamu sini. Oh ya, aku beritahu kamu ya. Nah, kalau tukang gosip, begitu dia beritahu kamu, semangat nggak? Semangat. Apalagi ada tambahan begini. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Iya, muncul. Nah, itu tukang gosip. Ternyata itu salah. Perhatikan orang ini ngomong, aku beritahu kamu yang akan beritahu, tapi jangan beritahu orang lain. Ternyata Roh Kudus nyadarkan saya, kalau kamu Daniel diajak orang ngomong seperti itu, aku beritahu kamu, tapi jangan beritahu orang lain. Langsung lepas sepatu, tamparkan 13 kali ke pipi kanan dia dan 12 kali ke pipi kirinya. Jadi 25 kali. Apa nggak dosa? Tidak. Loh, kenapa nggak dosa? Dengar. Yang tidak boleh tahu itu hanya orang. Aku kasih tahu kamu, tapi tadi itu aku kasih tahu kamu, tapi jangan. Nah, saudara orang atau loh, ayo jawab. Saudara orang atau ya sudah. Jadi tampar 25 kali, aku juga orang. Jadi kalau orang lain nggak boleh tahu, aku pun nggak perlu tahu. Mesti nggak pergi. Berarti orang ini nganggap saudara bukan orang. Yang betul tidak. Yang nggak boleh tahu siapa?
Ya sudah, aku juga orang. Pergi. Ngomong kebagusan, ngomong ke anjing itu. Belum ya atau tidak? Ya. Nah, berarti tukang gosip itu goblok. Dianggap bukan orang kok percaya. Amin. Ini rusaknya hidup gereja. Ini rusaknya hidup Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Suka ngumpulin berita. Karena yang namanya manusia beda dengan binatang di bagian kita. Binatang dititipin omongan, bisa ngerti nggak? Bisa tanya, bisa ngerti nggak? Enggak, binatang mana? Binatang dititipin duit, ayo, bisa ngerti nggak? Bahkan binatang itu luar biasa kita harus belajar. Binatang kalau sudah kenyang, dikasih makan lagi mau nggak? Jawab cepat ah. Itu luar biasa. Kalau kita, nah jawab. Kalau kita sudah kenyang, bungkus. Oh Tuhan, aku meninggal. Buat anakmu cucu-cucu di sini. Betul. Jangan kamu bungkus. Maka itu kita harus belajar dari binatang. Kita lebih pintar dari contoh. Binatang pernah bertengkar nggak? Misalnya gara-gara iri hati, gara-gara tersinggung, binatang pernah bertengkar? Tidak. Kalau kita, ya maksudku sering-sering hidup di kandang mereka untuk belajar dari hidup mereka. Benar loh saudara, maaf. Maka itu kita harus belajar dari firman Tuhan. Stop. Nah, manusia itu begini jeleknya. Kalau dititipin uang sering kurang. Tapi kalau dititipin omongan pasti lebih. Jawab ya atau tidak? Itu jauh suka ngomong. Katanya. Saudara, ini yang bahaya dalam hidup kita. Pernah nggak ada seorang ngikuti permainan? Ini bagus tentang kata-kata. Jejer 10 orang, ya, tapi ngadepnya ke depan. Seorang ngomong pada orang pertama 1 kalimat. Nanti sampai orang ke-10 kalimatnya sama atau beda? Beda. Nah, itu gobloknya kita manusia. Cuma 10 aja sudah berubah. Maka itu hati-hati dengan yang tidak bertobat tentang mulut. Itu yang merusak. Ada nggak suami istri bertengkar karena katanya? Ada nggak? Karena berita nggak jelas. Maka itu mulai hari ini saudara kita, ayo hidup dengan pikiran Kristus dan pola Kristus. Katakan amin. Jangan hidup dengan pola manusia. Jadi kalau kita sudah dibangkitkan bersama Yesus, hidup kita itu karena Yesus di dalam kita, maka kita akan melihat Tuhan dipermuliakan dalam kita semuanya. Dan itu sungguh luar biasa. Maka hidup kita ini ada kebenaran dan kebenaran dan kebenaran. Kembali ke Galatia pasal 2 tadi. Ya, belum selesai, kita membaca Galatia pasal 2 ayat 20 ya. Ini yang kita harus ikuti. Saya baca lagi dari awal. Namun aku hidup, tetapi baca, bukan lagi. Ayo baca ayat 20 Galatia 2. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka ini akan nyetir menguasai hidup kita. Terus jangan baca, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, di dalam fisik adalah hidup oleh iman di dalam siapa? Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mengaku Kristen, kita mengaku murid Yesus, kita mengaku percaya Tuhan, kita mengaku anak-anak Bapa di surga, maka cara hidup kita, pola hidup kita harus beda.
Yesus yang nyata di hidup kita di dalam segala hal. Katakan amin. Dalam segala hal. Dari cara kita berpikir, dari cara kita mendengar, dari cara kita melihat, dari cara kita bicara sesuatu, semuanya harus mencerminkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka kalau kita mengambil keputusan hidup seperti ini, mau di pasar, mau di rumah, mau di kantor, mau di mana saja, di taksi, maka Yesus yang terlihat dalam hidup kita. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 2. Yesus itu adalah firman, betul? Maka itu kita harus melihat ini. Gimana caranya Yesus hidup di dalam aku? Gampang. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman. Oke. Yohanes 1 ayat 2. Firman, atau saya baca mulai ayat 1 ya supaya tahu ia ini siapa. Pada mulanya adalah siapa? Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah, nah, Yesus itu firman. Oke, begini. Firman, baca ayat 2. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Sadarkan kami untuk mengerti hati Tuhan menurut ayat 2 Yohanes 1 dalam nama Yesus. Begini cara berpikir. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara coba keluarkan pada mulanya. Itu menunjuk apa? Pada mulanya. Tadinya itu begini. Tadinya berarti ada kata, ayo, saya pakai kata kalimat apa, ngerti nggak? Kalau saudara ngomong pada seseorang, tadinya itu begini, awalnya itu begini, tapi sekarang berubah. Ini yang luar biasa. Kalau dituliskan firman itu pada awalnya, semula, waktu itu, dulu firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Berarti suatu saat firman itu akan apa? Berpisah dengan Tuhan. Ini firman luar biasa. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Berarti suatu saat firman itu akan pisah. Ini rahasia. Lalu kita tanya, terus kemana firman ini? Nah, firmannya menjadi kita. Tadi bersama-sama dengan Tuhan, tapi sekarang sudah lepas. Karena firman itu kemana? Jadi kita. Coba lihat ayat yang ke-14, masih Yohanes 1. Ini kekristenan, ini gereja. Ya, penting sekali. Maaf, yang tidak dari Nabi Re, kami cerita. Dalam tanggal 17 kemarin, hari Jumat, ya, kami pelayanan desa terpadu atau pesat di Nabi Re mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan buat pelayanan pendidikan ini. Seperti saudara tahu, 25 tahun sudah cukup untuk membuktikan bahwa kami tidak menjadi gereja yang organisasi, tidak mengkristal, tapi kami menjadi garam dan terang dunia. Kalau garam itu, ayo, kalau garam tetap mengkristal, bisa dilarutkan nggak? Nggak bisa kalau mengkristal, nggak bisa larut, karena tetap ngotot. Aku tetap garam yang mengkristal. Itu kata yang Tuhan ajarkan kepada saya. 25 tahun pesat tidak menjadi gereja organisasi, tapi kami menghidupi firman Tuhan. Biar orang-orang melihat. Ngerti nggak maksudnya? Apa yang kami kerjakan
itu maaf semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang Nafirin tahu, Papua tahu. Kami bukan gereja. Tapi kalau kita lihat, justru yang kami kerjakan, maaf dalam tanda kutip ya, untuk kemuliaan Tuhan, lebih daripada yang gereja kerjakan. Loh, betul tidak? Dalam banyak hal. Maka itu kenapa ya bersyukur kepada Tuhan, saudara minta untuk saya diskusi terus dengan masalah saudara hadapi. Karena firman ini, ayo masing-masing kita menjadi firman yang hidup. Amen. Supaya orang tahu. Maka itu kami yang hadir di Nabire lewat pesan, Pak Daniel coba geser ke kanan dikit, kasihan Pak tampil. Tadi begini-begini terus saya kasihan. Besar kursi itu lebih rendah, lebih tinggi. Maka itu kalau saya ngajar, saya tuh bisa merhatikan apa saja penting ya. Nah itu Daniel dari kenapa baru balik? Iya, ngepel. Oh ya, jelas ya. Jadi ayo kita jadi firman yang hidup. Karena firman itu pada mulanya bersama Tuhan. Halo, biarin nggak apa-apa ya. Maka sekarang firman itu pindah, lepas dari Tuhan dan menjadi kita. Ayat 14. Ayo, firman itu telah menjadi ini. Kenapa firman itu telah menjadi manusia? Sebab tadi bersama Tuhan, sekarang sudah pindah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kitanya siapa? Bukan kita loh di sini. Orang-orang luar, tetangga kita, teman kita. Kalau saudara ke pasar, ya orang-orang di pasar melihat firman itu. Jadi firman bisa ada di OYH, firman bisa ada di SP berapa jemaat ini? Ya, firman bisa ada di SP2, firman bisa ada di Legari, firman bisa ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Banjarmasin, firman bisa ada di Amerika. Betul? Siapa firman itu? Kita. Karena firman jadi manusia. Maka orang tidak perlu cari-cari Alkitab untuk tahu firman. Bagaimana orang-orang bisa tahu firman kalau nggak pakai Alkitab? Jawabannya, lihat kita. Maka itu Paulus pernah menulis di surat 1 Korintus pasal 3, kita jadi surat yang terbuka, firman yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Ini yang Tuhan maksudkan. Bukan mengkristal jadi gereja, organisasi, tidak. Garam itu harus larut, hilang identitas garamnya. Hai, kalau sudah di dalam masakan, garamnya bisa ketahuan lagi. Oh ini garam, ini garam. Kenapa tidak bisa? Sudah larut. Nah begitu pula kami datang ke Nabi, orang Nabi sudah melihat kami sudah larut, kami tak mengkristal. Ayo hidup ini jadi berkat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penulis yang sama. Ini luar biasa. Maka itu anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, jangan bangga disebut, oh aku Kristen GKI, aku Kristen Advent, aku Kristen Katolik, aku Kristen Baptis, aku Kristen Pentakosta. Bukan. Yang benar adalah Yesus nyata di hidup. Enggak peduli kita dari organisasi apa, enggak peduli, karena itu enggak penting. Yang penting Yesus nampak di hidup kita dan firman itu jadi kita semua. Ayo sekarang ngomong ke sebelahnya, tapi ini firman hidup. Ini firman ya, aku ini firman. Iya, betul enggak? Orang melihat kita. Tapi jangan ganti nama firman, dari jangan kebanyakan firman semua jadi bingung. Pokoknya firman itu hidup di dalam kita. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Wah ini keren juga. 1 Yohanes 1 ayat 1. Penulis yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Pada akhirnya dia nulis
Oh, terima kasih Saudaraku Yohanes, engkau luar biasa meninggalkan kebenaran ini. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula. Stop. Apa itu yang ada sejak semula? Baca kalimat terakhir. Masih ayat 1. Ya. Tentang tentang apa? Firman hidup. Itulah yang telah kami tuliskan kepada kamu. Itu yang dimaksudkan. Apa yang telah ada sejak semula, yaitu firman hidup. Sudah ada sejak semula. Tadi Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman. Nah, terus bagaimana kondisi firman ini? Luar biasa. Kembali ke kalimat kedua. Kalimat pertama. Apa yang telah ada sejak semula? 1 yang telah kami baca, yang telah kami ini. Karena firman, karena kata-kata, berarti orang mendengar karena kita bicara firman. Nah, tapi hidup Kristen gak cukup hanya ngomong firman, gak cukup. Yang kedua, telah kami baca, telah kami lihat dengan mata kami. Ayo pelan-pelan kita. Kata-kata itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Tapi mengapa firman ini tertulis? Firman itu telah, bukan akan. Kami lihat dengan mata kami. Bagaimana? Ayo, gak usah nunggu, kita sudah belajar. Bagaimana firman bisa dilihat dengan mata? Loh, musuh lupa. Tadi saya minta, saya adalah. Loh, tadi saya suruh ngomong apa? Ulang, masuk. Belum sudah lupa. Saya adalah, ngomong. Pegang dadanya. Aku adalah. Jadi kalau firman telah kami dengar, berarti kita bicara, menyampaikan firman, kita bersaksi. Tapi yang kedua, firman itu telah lihat dengan mata. Jadi siapa melihat siapa? Orang lain melihat kita yang adalah firman. Nah, jujur, itu yang saya katakan awal tadi. Coba tanya ke teman-teman saudara, teman saya. Akhir-akhir ini kamu lihat aku ini kayak Yesus atau kayak setan? Jangan lupa itu ya. Nah, maka apa yang dikatakan orang itu, ya itu mereka lihat. Maka kalau mereka berkata, maaf ya, jangan marah ya, aku ini kalau lihat kamu gak lihat setan. Berarti siapa yang nampak di hidup kita? Nah, ini masalahnya. Padahal orang harus melihat kita sebagai firman Yesus yang bisa dilihat. Betul? Yang ketiga, yang telah kami apa? Ayo lihat yang telah kami saksikan. Nah, apa kata yang saksikan? Telah kami buktikan. Wih, ini luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, inilah gereja yang Tuhan inginkan. Orang mendengar firman dari hidup kita. Orang melihat firman dalam hidup kita. Dan orang menemukan bukti firman itu nyata di hidup. Amen. Saya pikir sudah cukup. Ternyata belum. Yang keempat, ini yang buat saya menangis. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Maaf ya saudara, dengar. Jadi kalau saudara ke pasar, saudara ke toko, saudara ke kantor mana, saudara berdiri di mana, dan ada orang yang bawa saudara, dan karena lama nggak ketemu, orang tepuk pundak kita karena COVID-19 kita nggak boleh salaman ya. Maka ketika orang menyentuh kita, meraba dengan tangan kami, yang diraba seperti firman. Ngerti nggak? Ini kekristenan, ini gereja.
Jadi saudara, harus orang mendengar firman lewat kita. Kedua, orang melihat firman lewat kita. Yang ketiga, orang membuktikan firman itu adalah hidup kita. Yang keempat, meraba dengan tangan. Ini luar biasa. Maka itu nggak cukup hanya rajin ke gereja hari Minggu, betul tidak? Nggak cukup, harus sampai bisa diraba dengan tangan, yaitu tentang firman hidup itu. Luar biasa. Ini kerinduan Tuhan atas kita semuanya. Amin. Ayo mulai hari ini kita paksa diri kita. Ini yang dikatakan Galatia 2 ayat 20 tadi. Aku hidup, tapi siapa yang hidup di dalam diri kita? Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, gak apa-apa Jaya, kamu lewat. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging itu hidup karena iman di dalam Yesus Kristus Anak Tuhan kita. Saya beri ilustrasi. Ada yang belum pernah naik kapal, ya? Kalau belum pernah, tapi sudah bisa bayangkan kapal, lo bisa nggak? Nah, kalau ada orang naik kapal, maka orang itu hidupnya ada di mana? Dalam kapal. Nah, lucu nggak kalau ada orang naik kapal, kapal jalan, dia terjun, dia berenang ngikuti kapal. Orang apa itu? Nah itu dia. Ya sudah, kalau saya di dalam kapal ikut saja, nggak usah berenang ikuti, sombong betul. Ngerti nggak ilustrasi ini? Kalau kita sudah di dalam Yesus, jangan keluar lagi. Tetaplah di dalam Yesus. Ikut kemana kapal itu pergi. Nanti pasti sampai ke tujuan sesuai arah kapal itu, betul tidak? Nah, mengapa banyak orang yang, tolong catat, yang kalau ibadah rajin sampai pernah lupa ke gereja, kok kosong? Enggak. Karena terlalu rajin, ada nggak seperti itu? Nggak cuma rajin ke gereja, tapi Yesus tidak hidup di dalamnya dan orang itu nggak hidup di dalam Yesus. Maka begini modelnya. Teman saudara, tetangga tahu saudara akan berangkat ke Makassar naik kapal. Dan sudah tahu jam 3 tadi kapalnya sudah lepas dari pelabuhan. Tahu besok tetanggamu ketemu, kok kamu masih di sini? Ngerti nggak pertanyaan ini? Loh, katanya kemarin berangkat ke Makassar naik kapal, kok hari ini masih di sini? Jawaban yang paling umum, ketinggalan. Bisa nggak ketinggalan kapal? Bisa. Nah, kalau kita sudah dibaptis di dalam Yesus, kita sudah mati di dalam Dia dan dibangkitkan bersama Dia, ya nggak mungkin kita ketinggalan Tuhan Yesus. Ya betul tidak? Kalau sampai kita ketinggalan, berarti dari tadi kita belum masuk di dalam Dia. Betul? Maka itu mari kita tanya, siapa yang hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam siapa? Sampai firman itu nggak cuma didengar, nggak cuma dilihat, nggak cuma dibuktikan, tapi sampai diraba dengan tangan. Janjinya pulang nanti tanya tetangga-tetangga, tolong jawab jujurnya, kamu lihat aku akhir-akhir ini kayak siapa? Mau? Suruh cuma tetangga surat jujur, nggak apa-apa, kamu ngomong aja. Kenapa? Pak, nanti tetangga juga malu bilang gini kamu seperti ini. Kalau jujur nggak apa-apa, jujur itu yang penting. Suruh dia jujur. Amin. Nah, apa yang dikatakan tetangga kita itulah. Kalau masih
masih seperti setan, hari ini harus ambil keputusan berubah. Amin. Harus, tidak bisa tidak. Maka hidup menjadi murid Yesus yang seperti ini, dunia akan memuliakan Tuhan. Oh, kamu itu firman yang hidup. Oh, kamu itu firman yang sudah tinggal di antara kami semua. Luar biasa. Itu kerinduan. Maka di situ orang akan memuliakan Tuhan. Ayat terakhir, baca Yohanes 15 ayat 8. Apa yang terjadi kalau hidup Yesus nyata di dalam kita? Yohanes 15 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 8. Udah? Yang kencang ya suaranya, supaya kapal kita bisa baca. Yohanes 15 ayat 8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku diperlihatkan, yaitu di dalam perbuatannya, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Puji Tuhan. Dengan demikian Bapamu dipermuliakan. Bukan karena kita rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Bukan karena kita berbuah lebat, berbuah banyak. Karena kita hidup di pokok anggur itu, nempel di pohon, maka kita berbuah. Begitu kita berbuah banyak, siapa dipermuliakan? Bapa. Firman itu nyata di hidup kita. Dan dengan demikian juga kita adalah murid Yesus. Jadi nggak sekedar ke gereja hari Minggu, lebih daripada itu. Mau berubah mulai hari ini? Amen. Mau firman itu hidup di dalam kita? Amen. Dan orang melihat firman itu atas kita? Puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, lagi besok harus saling lapor. Tetanggaku ngomong begini loh tentang aku. Betul? Harus ya? Ngomong apa tetangga kita? Jangan marah ya, aku ngomong. Mulutmu itu begitu. Ya sudah kita berubah. Mulutmu, aduh wajahmu itu loh, nggak pernah senyum. Sudah jelek tambah jelek. Jadi biar tetangga kita ngomong apa tentang kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya luar biasa.